Halo semuanya, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika. Pada pokok bahasan ini kita akan berdiskusi tentang penyampaian pokok bahasan dinamika gerak. Bagaimanakah benda-benda di alam semesta ini secara umum dan secara khusus yang ada di sekitar kita itu dapat bergerak atau berpindah tempat, dan aktivitas-aktivitas apa sajakah yang mempengaruhi dari dinamika gerak tersebut. Pokok bahasan ini secara khusus adalah membicarakan tentang besaran gaya. Apakah gaya itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Terkait dengan bidang fisika, dalam fisika ada 10 penemu dan ilmuwan terhebat yang ada di sepanjang sejarah manusia. Orang-orang itu antara lain adalah ada Charles Robert Darwin, ada Euclid, itu ahli matematika, kemudian ada Aristoteles, ada Galileo Galilei, ini juga orang fisika tentang konsep heliosentris, yaitu konsep bahwa alam semesta itu memiliki pusat matahari. Kemudian Louis Pasteur, ini dari biologi, Christopher Columbus dari geografi, kemudian Johann Gutenberg itu adalah orang yang mampu menciptakan mesin cetak sehingga bisa menggandakan buku-buku dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian ini adalah tokoh penemu kertas, Albert Einstein tentang relativitas, dan yang utama paling berpengaruh dalam ilmu adalah Sir Isaac Newton. Newton mendapatkan peringkat pertama karena memang dari hukum-hukum Newton maka manusia dapat menjelaskan bagaimana keteraturan alam semesta itu terbentuk. Nah, bagaimanakah Isaac Newton itu? Kita lihat tayang berikut ini. Nah, ini adalah Newton yang sedang berlibur pada masa itu. Kemudian dia kejatuhan buah apel. Ada hal menarik baginya, yaitu kenapa buah apel itu bisa jatuh. Inilah yang kemudian mendasari dari Newton itu kemudian menguji coba, ya, mencari data bagaimana apel itu kok selalu jatuh ketika dilempar ke atas. Bagaimana masanya, apakah punya pengaruh, dia pun juga melakukan penelitian tersebut. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita melihat hal ini sebagai hal yang menarik untuk kita pelajari? Baik, mari kita lanjutkan konsep tentang gaya-gaya itu. Kita akan mulai dengan mengenal gaya. Gaya merupakan besaran yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton. Karena peran sertanya itulah kemudian satuan gaya itu diambilkan dari nama beliau. Jadi untuk menghormati nama beliau digunakan sebagai nama satuan untuk besaran gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Jadi gaya itu merupakan tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan. Jadi segala hal yang berbentuk tarikan atau dorongan itu merupakan gaya. Sedangkan untuk jenis-jenis gaya, kita bisa melihatnya ada jenis gaya yang secara langsung kita lakukan pada suatu benda.
Contohnya kalau misalkan Anda menarik meja atau mendorong meja atau mendorong benda-benda yang lain. Jadi secara langsung kita itu melakukan gaya itu kepada benda tersebut. Tampak siapa yang melakukan kegiatan memberikan gaya dan bagaimana benda itu kemudian mengalami perubahan akibat gaya yang diberikan. Tapi ada juga gaya yang sifatnya tidak langsung. Ya, gaya sifatnya tidak langsung. Ini karena gaya yang disebabkan oleh medan. Jadi kesannya benda itu mengalami gerak tapi tidak ada yang menyentuhnya. Contohnya ketika kita melepaskan benda, maka benda akan bergerak ke bawah. Tapi kita tidak mengarahkan ke bawah. Sama juga ketika kita bermain magnet. Jadi dua magnet itu kalau kita dekatkan, maka kadangkala tiba-tiba magnet itu bisa tertarik saling mendekat atau terpisah saling menjauh. Gaya-gaya itu kita kenal dengan gaya yang disebabkan oleh medan. Terkait dengan belajar gaya, maka hal yang utama harus kita kuasai adalah bagaimana gaya itu bekerja pada benda. Jadi tarikan dan dorongan itu bagaimana kita melihatnya pada benda itu. Contoh pertama kita lihat bagaimana seorang murid yang sedang duduk di kursi. Jadi ada seorang murid duduk di kursi. Nah, kita akan melihat bentuk tarikan atau dorongan itu bagaimana kita melihatnya. Kita melihat di sini ada murid dan ada kursi. Jadi murid sedang duduk pada kursi. Artinya ada dua objek yang sedang kita bicarakan. Dua objek, yaitu murid dan kursi. Maka kita lihat bagaimana gaya itu bekerja pada murid dan bagaimana gaya itu bekerja pada kursi. Yang pertama kita lihat gaya yang diterima oleh murid. Jadi kita akan menggambarkan gaya yang diterima oleh murid itu bagaimana. Murid itu sebenarnya dia itu ditarik oleh bumi. Jadi karena murid ini memiliki massa, maka murid ini akan ditarik oleh bumi. Dia akan ditarik ke bawah oleh bumi. Tetapi karena dia duduk di kursi, maka kursi menahan murid ini supaya nggak jatuh ke bawah. Sehingga pada murid itu ada gaya tarik ke bumi. Sekaligus karena dia duduk di atas kursi, maka kursinya menahan murid itu supaya tidak jatuh ke bawah. Maka muridnya bisa duduk. Berarti dalam hal ini pada murid ada dua gaya. Ya, pada ada dua gaya. Karena yang kita bicarakan adalah murid, maka konsep-konsep pada kursi kita hanya melihat peristiwa bagaimana kursi itu dipengaruhi oleh murid. Artinya pada saat murid itu duduk pada kursi, maka sebenarnya kursi itu sedang didorong oleh murid tersebut. Jadi pada kursi hanya ada satu gaya, yaitu gaya dorong ke bawah, yaitu siapa yang mendorong? Murid itu. Ya, kita tidak menggambarkan tentang gaya tarik kursi ke bumi, karena objek yang kita bicarakan adalah murid. Jadi kita cukup membicarakan gaya apa yang diterima oleh murid. Contoh yang kedua, bagaimana kalau kita melihat sekarang ada susunan benda. Di sini kita lihat ada dua kardus, kardus A dan kardus B yang terletak di bawah permukaan lantai. Nah, jadi ini berada pada lantai. Maka objek yang kita bicarakan di sini sebenarnya hanya ada dua, yaitu kardus A dan kardus B. Bagaimana gaya bekerja pada kardus A dan kardus B itu? Gaya yang diterima oleh kardus A kita lihat, ini ada kardus A. Maka kardus A itu punya massa. Karena punya massa pasti dia akan ditarik oleh bumi. Seharusnya kardus A ini jatuh ke bawah seharusnya. Tapi karena di bawahnya A itu ada kardus yang lain, maka kardus A ini ditahan ke atas ya, oleh kardus B. Jadi kardus A ini sedang mendapatkan dua buah gaya, ditarik ke bawah dan dia tidak jatuh,
Kenapa? Karena kardus B nya sedang menahannya ke atas. Maka pada kardus A ada 2 gaya. Bagaimana untuk kardus B? Kita lihat, kardus B pun sebenarnya ditarik oleh bumi, tapi dia tidak kemudian ambles ke tanah. Kenapa tidak ambles? Karena dia ditopang oleh lantai. Sekarang bagaimana pengaruh dari kardus A ini? Ternyata kardus A ini berada di atasnya B, berarti A ini sedang menekan kardus B. Maka pada kardus B itu sedang ada 3 buah gaya, yaitu kardus B itu ditarik oleh bumi, kardus B ini ditopang oleh bumi supaya tidak bergerak ke bawah. Di sisi lain, kardus B ini sedang ditekan oleh kardus A, sehingga ada 3 buah gaya. Sedangkan untuk lantai sendiri, lantai ini memiliki fungsi menopang kardus B. Tetapi karena kardus B itu juga sedang ditekan oleh kardus A, maka kardus A dan B itu semuanya dalam posisi sedang menekan permukaan lantai ke bawah. Jadi pada lantai ini sebenarnya hanya ada 1 gaya, yaitu yang memberikan adalah kardus B ke bawah, tetapi besarnya tidak hanya gaya oleh kardus B, tapi gabungan dari A ditambah B itulah yang sebenarnya memberikan tekanan kepada lantai. Jadi yang menekan memang kardus B, tetapi besar tekanannya dikarenakan oleh kardus A dan B. Ya, semoga sampai tahapan ini kita bisa melihat bagaimana kita menganalisis gaya yang bekerja pada benda. Jadi prinsipnya gaya itu adalah sebuah bentuk dorongan atau tarikan, atau bisa juga menggunakan kata gaya tekan. Bagaimana sekarang kalau ada benda yang kita gantung? Nah, benda gantung ini tidak jatuh ini, ya, tidak jatuh. Maka ketika kita menggantung suatu benda, misalnya di sini ada pot 1, pot 2, pot A dan pot B, maka kita bisa menggambarkan bagaimana pengaruh gaya-gaya pada pot A dan pot B. Kan kita lihat gaya pada pot A. Pot A ini sebenarnya sedang ditarik ke bumi, tetapi pot A ini tidak jatuh, ya. Karena apa? Karena pot A ini punya tali. Nah, tali inilah yang digunakan untuk menahan supaya A tidak jatuh. Maka pada pot A ada 2 buah gaya. Gaya tarik oleh bumi ke bawah dan gaya tali yang menahannya, arahnya ke atas. Gaya tali. Jadi tali itu tidak bisa digunakan untuk mendorong, dia hanya bisa untuk menahan. Makanya karena A itu ditahannya arahnya ke atas atau dihambat, ya, ditahan atau dihambat. Bagaimana untuk yang pot B sekarang? Nah, pot B pun juga sama, dia harusnya jatuh ke bawah. Kenapa? Ada gaya tarik bumi. Tapi karena dia itu diikat oleh tali yang atas, maka dia tidak bergerak ke bawah, ditahan oleh tali. Akan tetapi karena pada B itu juga ada tali yang arahnya ke bawah, maka sebenarnya B itu pun sedang ditarik oleh tali yang di bawah ini. Nah, sedang ditarik. Berarti pada pot B itu gaya tariknya ada 2. Ada gaya tarik oleh bumi sekaligus gaya tarik tali karena digantungi oleh pot A. Sehingga pada pot B itu ada 3 buah gaya yang sedang bekerja. Sedangkan yang terakhir, bagaimana dengan gaya pada atap? Nah, kalau misalnya ini atap, maka atap ini sedang ditarik. Siapa yang menarik? Yang menarik adalah pot B dan pot A. Sehingga tegangan tali yang di atas ini pastilah lebih berat, ya, dibandingkan untuk yang di bawahnya. Maka tali yang atas harus lebih kuat dibandingkan tali yang bawah. Sehingga kalau kita punya 3 susunan seperti ini, maka yang paling bawah ini hanya ada 2 buah gaya, gaya gravitasi ke bawah, gaya tegangan tali ke atas. Untuk pot yang tengah itu ada 3 gaya, gaya tarik gravitasi, gaya tarik tali ke bawah, dan yang ketiga gaya tahan tali ke atas.
Bagaimana untuk pot yang ketiga? Pot yang ketiga ini pun juga memiliki 3 buah gaya. Gaya gravitasi ke bawah, gaya tarik tali ke bawah, dan gaya tahan tali ke atas. Itulah bagaimana kita menggambarkan analisis gaya pada benda. Kalau kemudian kita lihat bahwa misalnya masing-masing pot ini masanya 1 kg, maka tegangan tali yang ada di pos A dan A ini nilai tegangan talinya sama pasti. Kekuatannya pun juga harus sama. Yang di atasnya B ini, ya, yang di sini itu sama dengan gaya tegangan tali yang pada lantai atap ini. Posisinya ini tegangan talinya adalah posisi yang sama. Nah, nilainya sama ini. Karena sama-sama dipakai untuk menggantung 2 buah pot. Ini pun juga sama. Nah, karena yang sebelah kanan juga dipakai untuk menggantung 2 buah pot. Sedangkan untuk yang kiri dan yang kanan ini pun juga memiliki nilai tegangan tali yang sama. Karena mereka dipakai untuk menggantung 3 buah pot. Jadi kesimpulannya, untuk yang sebelah kiri dan sebelah kanan, tali yang paling atas harus lebih kuat dibandingkan untuk pot yang tengah. Sekarang bagaimana kalau kita memiliki peristiwa misalnya seorang anak yang mendorong lemari, tetapi di sisi kanan ada tembok yang menghalanginya. Ya, karena temboknya itu sangat kuat, maka ketika anak ini mendorong lemari, maka lemari tidak akan bergeser. Maka ada 3 hal yang kita bicarakan. Ada lemari, ada tembok, dan ada tanah. Bagaimana gaya yang ada pada lemari? Yang pasti pada lemari itu memiliki gaya. Yang pertama adalah pasti ditarik oleh bumi ke bawah. Tidak mungkin lemarinya ini akan melayang. Nah, pasti dia akan ditarik ke bawah. Karena ditarik ke bawah, maka lemari itu supaya tidak bergerak jatuh, maka sudah ada lantai di bawahnya. Maka dia ditopang oleh lantai. Oleh sebab itu lemarinya bisa berada di permukaan lantai. Yang berikutnya, lemarinya didorong oleh murid ini. Karena didorong berarti ada gaya arahnya ke kanan. Jika tidak ada tembok, maka lemari akan bergeser ini. Nah, tapi karena ada temboknya, berarti lemari ini sedang ditahan oleh tembok. Kemana menahannya? Iya, menahannya ke arah kanan. Maka sekarang kita mendapatkan bahwa lemari ini sudah ada 3 gaya, ya kan? Ditarik oleh bumi, ditahan oleh lantai, didorong oleh anak ke kanan, tetapi juga ditahan oleh tembok arah ke kiri. Itulah gaya pada lemari. Sekarang kita lihat temboknya. Nah, temboknya ini diapakan oleh lemari? Iya, betul. Temboknya ini didorong oleh lemari. Jadi tembok ini sedang didorong oleh lemari. Meskipun gaya dorongnya ini asalnya berasal dari anak tersebut, tetapi kita menggambarkannya bahwa tembok sedang didorong oleh lemari. Efek dari lemari didorong oleh murid. Sedangkan untuk pada lantai, maka lantai yang di bawah ini kondisinya sedang diberikan gaya. Yang berikan gaya adalah lemari, karena lantai sedang menekan, ya, lantai ini sedang ditekan oleh lemari, ya. Dari keadaan tadi tugasnya lantai adalah menopang lemari itu, sehingga pada lemari ada 4 gaya. Jadi hal-hal inilah yang harus para murid kuasai, supaya nanti dalam menentukan pengaruh gaya itu para murid tidak kesulitan. Karena kemampuan menggambar diagram gaya inilah yang sangat penting. Sekarang bagaimana contoh-contoh gaya pada benda? Beberapa gaya yang nanti akan kita bicarakan terkait dengan hukum-hukum Newton
ada yang namanya gaya berat atau gaya gravitasi. Ya, ini adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi bumi. Ya, ini harus selalu kita gambarkan karena memang semua benda tidak bisa terlepas dari gaya gravitasi bumi dan arahnya selalu ke bawah. Jadi gaya gravitasi bumi itu arahnya selalu ke bawah. Yang berikutnya adalah gaya normal. Jadi gaya normal itu gaya yang muncul jika ada permukaan yang bersentuhan. Jadi kalau ada dua permukaan benda bersentuhan, maka pasti antar benda itu ada gaya normal. Sekarang silakan Anda lihat di sekeliling Anda. Ya. Anda lihat bahwa kursi itu bersentuhan dengan lantai. Maka pada kursi ada gaya normal. Kemudian kalau misalnya Anda lihat di atas meja ada buku. Di atas meja ada buku. Berarti buku itu bersentuhan dengan permukaan meja. Maka pada buku itu ada gaya normal. Jadi cukup mudah untuk melihat bagaimana gaya normal itu muncul asal ada permukaan benda yang bersentuhan. Kalau buku itu kemudian dalam kondisi sedang melayang, maka tidak ada gaya normalnya. Contohnya begini, misalnya ada seekor burung sedang berada di permukaan tanah. Maka karena burung dengan tanah itu mereka bersentuhan, maka pada saat itu seekor burung itu mengalami gaya normal. Tapi ketika dia sedang terbang di udara tidak bersentuhan dengan tanah, maka sudah tidak ada lagi gaya normal. Yang berikutnya gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu digunakan untuk menarik atau menggantung suatu benda. Jadi kalau tali itu terkait atau terikat dengan satu benda, maka pasti dia hanya bisa digunakan untuk menarik atau untuk menggantung. Tali tidak bisa dipakai untuk mendorong. Jadi kita tidak bisa menggambarkan misalnya ada benda, dia itu sedang bergerak ke kanan, ada V bergerak ke kanan begini, kemudian di belakangnya ada tali. Kita menggambarkan gaya tegangan talinya seperti ini. Nah, tegangan talinya T-nya begini. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena tali tidak mungkin dipakai untuk mendorong benda. Jadi tali itu hanya bisa dipakai untuk menggantung atau menarik. Berarti kemungkinannya tali itu arah gayanya adalah bisa untuk menarik. Menarik itu bisa menariknya ke kiri. Nah, ini boleh seperti ini. Atau talinya untuk menarik ke arah kanan. Jadi tegangan tali itu hanya bisa dipakai untuk arahnya pasti menjauhi dari arah benda. Jadi kalau ada benda di tengah-tengah itu, maka kita menggambarkan arah tegangan talinya. Kalau yang di kiri ya arahnya ke kiri, kalau di kanan arahnya ke kanan. Kalau ada talinya di atas, berarti gaya tegangan tali arahnya ke atas. Kalau talinya ada di bawah benda, maka tegangan tali arahnya ke bawah. Jadi kalau melihat arah gaya tegangan tali, cukup Anda lihat bagaimana posisi tali itu. Kalau talinya ada di kiri, arah gayanya ke kiri. Kalau talinya ada di kanan, arah gayanya tali ke kanan. Kalau ada talinya ada di atas benda, tegangan tali ada di atas benda. Kalau talinya ada di bawah benda, tegangan tali arahnya ke bawah benda. Jadi cukup sederhana menggambarkan gaya tegangan tali itu. Tinggal dilihat posisi talinya ada di sisi mana terhadap benda tersebut. Kemudian gaya berikutnya adalah gaya F. Jadi gaya F ini biasanya ya bentuknya sebagai dorongan atau tarikan. Anda mendorong benda atau Anda menarik benda, maka biasanya kita gambarkan gaya itu dengan simbol F. Misalkan sekarang kita ambilkan contoh berikut. Kita melihat 3 kondisi suatu apel. Apel yang sedang jatuh, apel yang masih tergantung di tangkai, dan apel yang sudah ada di permukaan tanah. Bagaimana kita menggambarkan gaya itu? Prinsipnya apel-apel ini semuanya baik yang sedang menggantung di permukaan semuanya memiliki gaya berat.
karena semuanya sedang ditarik oleh bumi, berarti pasti di sini ada W-nya. Ini pun juga sedang punya W juga. Yang sudah jatuh pun juga sudah mempunyai nilai W-nya juga. Apel yang ada di tangkai itu tidak jatuh. Kenapa? Karena sedang ditahan ke atas oleh tangkai. Berarti di sini ada gaya tegangan tali arahnya ke atas. Apel yang sedang jatuh, dia sudah lepas dari tangkai, maka tegangan talinya sudah hilang. Dan dia tidak bersentuhan dengan tanah, maka tidak ada gaya normal. Maka dia hanya memiliki satu buah gaya. Sedangkan untuk apel yang sudah ada di tanah, apel ini masih ditarik oleh bumi, tetapi karena dia sudah berhenti, kenapa? Karena dia sedang ditahan oleh tanah ke atas, maka di sini ada gaya normal. Jadi pada ketiga apel itu menggambarkan diagramnya seperti itu. Ya, jadi yang sedang jatuh hanya ada satu gaya berat W, ya, karena dia tidak tergantung oleh tangkai dan belum bersentuhan dengan tanah. Kalau masih ada di tangkai, dia harusnya jatuh. Tapi karena dia ditahan oleh tangkainya, maka ada gaya menahannya arahnya ke atas supaya dia tidak jatuh ke bawah. Bagaimana dengan kondisi sekarang ini? Nah, ada murid yang sedang berdiri di lantai, kemudian dia melompat ke atas sehingga dia bisa terbang atau melayang dengan kondisi ini. Gaya apa saja yang ada pada murid itu? Yang pasti pada murid dia akan memiliki gaya berat ke bawah. Nah, dia pasti punya W. Ya, nilai W itu punya rumus W sama dengan M kali G. Nah, harus diingat-ingat ini rumusnya. W adalah M kali G. M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi. Karena murid ini punya gaya B dan dia bersentuhan dengan lantai, maka pada persentuhan ini ada gaya normal. Nah, pasti ada gaya normalnya. Kenapa? Karena dia bersentuhan dengan lantai. Ada gaya normalnya. Pada saat anak itu melompat dan sedang berada di udara, maka kalau ini dibiarkan dia akan jatuh ke bawah. Berarti apa? Tetap dia akan memiliki nilai W. Nilai W tetap ada. Kenapa? Karena nanti anak ini suatu saat dia akan jatuh ke bawah. Tapi karena dia sedang melayang, berarti tidak ada kontak di sini. Berarti gaya normalnya hilang. Maka pada saat melayang ini dia hanya memiliki satu buah gaya saja, yaitu namanya gaya gravitasi. Baik, dituliskan rumus dari gaya gravitasi W, W-nya menggunakan W kecil, ya, W yang ada ekornya, sama dengan M kali dengan G. G itu percepatan gravitasi. Itulah rumus dari gaya berat. W sama dengan M kalikan G. Bagaimana sekarang kalau ada seorang murid yang sedang mendorong meja? Gaya apa saja yang bekerja pada meja ini? Ya. Yang pasti meja ini kita gambarkan gaya yang pertama adalah gaya gravitasi W. Nah, pasti ditarik oleh bumi meja ini. Pasti, ya, pasti W itu selalu ada dan arahnya selalu ke bawah. Tetapi karena meja ini dia itu sedang berada di permukaan lantai, maka di setiap kaki meja ini ada gaya normal. Nah, ini ada gaya normalnya, dia bersentuhan dengan lantai. Ini juga ada gaya normalnya, bersentuhan dengan lantai. Ini pun juga bersentuhan dengan lantai. Di setiap kaki meja yang bersentuhan dengan lantai ada gaya normal yang arahnya ke atas. Meja ini sedang didorong. Karena didorong berarti anak ini sedang mendorong. Pada meja dia beri gaya, gayanya arahnya adalah F. Berarti meja ini posisinya adalah dia memiliki gaya, ada gaya berat, ada gaya normal, dan dia menerima gaya dorong dari murid. Ya, gaya dorong oleh murid. Itulah gaya yang bekerja pada meja itu. Hal-hal yang terkait dengan gaya-gaya itu sudah Anda pelajari pada tahapan ini. Ya, gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda, bahwa gaya yang berupa dorongan atau tarikan itu bisa kita gambarkan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Bagaimana sekarang
kalau kita menggambarkan diagramnya. Jadi menggambarkan diagramnya itu cukup kita gambarkan, biasanya kita gambarkan dalam berbentuk balok ya. Jadi kalau misalkan kita punya benda berbentuk balok, nah seperti ini, maka dia punya gaya gravitasi W. Kalau kemudian di bawahnya ada lantai, berarti benda itu sedang ditahan oleh lantai dan bersentuhan. Kalau bersentuhan, maka dia akan memiliki gaya normal. Untuk benda yang lain, pasti dia memiliki gaya berat W ke bawah. Benda ini diikat dengan tali, berarti pada benda ada gaya berat W ke bawah dan juga dia ditahan oleh tali. Nah, ditahan oleh tali, maka dia ditahan ke atas, kemudian dia tidak akan jatuh ke bawah. Berarti tali ini gunanya untuk menahan benda supaya tidak jatuh ke bawah. Nah, berarti ada T, T-nya arahnya ke atas, W-nya arahnya ke bawah. Karena kalau tidak ada T, maka benda ini akan meluncur ke bawah ya, tidak akan pernah berhenti. Sekarang kalau benda itu di permukaan alas lantai, pasti dia punya gaya normal ya. Kemudian jika dia itu didorong, maka ada gaya F arahnya ke benda ya, didorong ya, dorongan. Nah, dorongan inilah yang nanti akan menyebabkan balok ini akan bergeser ke kanan. Karena gaya itu merupakan suatu besaran yang memiliki arah dan besar, maka untuk menyelesaikan resultan gaya, pokok bahasan di semester 1 ya, besaran yang memiliki arah dan besar maka merupakan besaran vektor. Maka dalam menyelesaikan tentang gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda, kita harus menggunakan notasi vektor. Jadi kalau misalnya kita memiliki gaya yang bekerja pada benda seperti ini tadi ya, maka kita menyelesaikannya menggunakan notasi vektor karena dia memiliki arah dan besar. Maka dalam menyelesaikannya kita menggunakan aturan bahwa resultan gaya adalah resultan gaya pada sumbu X ditambah resultan gaya pada sumbu Y-nya. Nah, menyelesaikan resultan sumbu X dan sumbu Y ini wajib menggunakan metode vektor. Karena X dan Y itu tegak lurus, maka resultan gaya yang bekerja pada dua sumbu itu diselesaikan menggunakan metode Pythagoras. Jadi kalau ada Fx dan Fy, resultannya harus diselesaikan menggunakan metode Pythagoras. Misalnya seperti ini. Nah, pada benda bekerja dua gaya, gaya berat W dan gaya normal N. Kebetulan pada gaya-gaya ini hanya bekerja pada sumbu Y saja, maka nilai sigma F-nya hanya pada sumbu Y. Sigma Fx-nya tidak ada, maka kita anggap 0. Maka sigma F-nya itu sama dengan sigma Fy. Bagaimana sigma F-nya sama dengan sigma Fy? Maka sigma F-nya adalah W ditambah dengan N, masih menggunakan notasi vektor. Nah, notasi vektor. Jadi kalau notasi vektor cukup kita tambahkan simbol yang ada saja. Berarti ada 2 W dan N, kita tambahkan notasi vektor. Kalau sudah kita masukkan nilai besarnya, maka kita lihat. Nah, ada perubahan di sini. Ini sudah menggunakan tentang besar dan arah, notasi besar dan arah. Maka W arahnya ke bawah bertanda negatif dan N arahnya ke atas bertanda positif. Jadi untuk yang menggunakan tanda plus dan min itu ada notasi besar dan arah. Kalau menggunakan tanda panah di atasnya, ini masih menggunakan notasi vektor. Untuk selanjutnya biasanya kita langsung menggunakan notasi besar dan arah. Jadi tahapan notasi vektor itu kita lewati, langsung kita masukkan notasi besar dan arah. Jadi kalau dalam kondisi benda seperti digambarkan ini, maka W-nya ke bawah bertanda negatif, N-nya ke atas bertanda positif. Nah, contoh soal ini. Resultan gaya pada benda berikut ini. Kalau kita amati di sini, gaya itu hanya bekerja di sumbu X saja. Berarti sigma Fy-nya sama dengan 0. Kita cukup menggambarkan sigma F-nya pada sumbu X. Berarti sigma F-nya, ingat, yang kita gunakan besar dan arah saja. Berarti F1 bertanda positif,
F2 bertanda negatif, F3 juga bertanda negatif. Berarti resultan gayanya adalah 6 dikurangi 4 dikurangi 12, ketemunya F adalah min 10. Berarti resultan gaya di sini adalah 10 Newton, arahnya ke kiri. Resultan gayanya. Jadi ini besar dan arah ya. Besarnya 10, arahnya negatif. Jadi kalau ditanya resultan gayanya berapa ini? Resultan gayanya adalah 10 Newton arah ke kiri. Jadi harus sebutkan seperti itu, 10 Newton arah ke kiri. Nah sekarang kalau seperti ini bagaimana? Nah, dalam hal ini ada gaya di sumbu X dan juga ada gaya di sumbu Y. Maka menyelesaikannya harus diselesaikan persatuan sumbu. Kita tidak boleh menjumlahkan semuanya dalam satu kesatuan. Ya, ingat resultan gaya itu harus diselesaikan berdasarkan sumbunya. Maka kita lihat sumbu di sumbu X ada 3 gaya, F3, F4 dan F2. F2 ke kiri bertanda negatif, F3 ke kanan, F4 juga ke kanan, maka bertanda positif. Itulah resultan gaya di sumbu X-nya. Sedangkan di sumbu Y-nya ada 1 gaya, maka sigma Fy sama dengan F1 itu sendiri, yaitu sama dengan 4 Newton. Karena kita memiliki 2 buah gaya di sumbu Fx dan di sumbu Fy, maka resultan gaya harus diselesaikan menggunakan metode vektor, yaitu menggunakan sigma F, sigma Fx dan sigma Fy diselesaikan menggunakan metode Pythagoras. Fx-nya adalah min 3 kuadrat, Fy-nya 4 kuadrat. Min 3 kuadrat itu kan dikuadratkan 9, 4 itu dikuadratkan adalah 16, berarti 16 ditambah dengan 9. Ingat yang dikuadratkan min 3-nya, sehingga selalu bertanda positif, ketemunya 5 Newton. Nah itulah bagaimana gaya-gaya bekerja pada suatu benda terkait hubungan gaya, yaitu gaya yang berpengaruh pada benda dapat berupa dorongan atau tarikan, serta bagaimana kita merumuskan resultan gaya pada suatu benda. Jadi gaya pada suatu benda dapat menyebabkan atau mengakibatkan perubahan gerak maupun perubahan arah gerak. Jadi gaya itu bisa menyebabkan benda itu bergerak, sekaligus gaya itu juga bisa menyebabkan arah benda itu pun juga bisa berubah. Demikian anak-anak terkait dengan pokok bahasan bagian pertama, yaitu bagaimana gaya mempengaruhi suatu benda. Sampai jumpa pada pokok bahasan berikutnya.